Kalau Bapak Ibu, mungkin dulu ada orang yang minum khamar itu pakai gelas. Kalau Umar minum khamar, memakai tengkorak yang manusia yang pernah dibunuhnya. Kita kalau mungkin dulu nauzubillah minum khamar pakai gelas. Umar, dia bunuh manusia. Dia bersihkan ketika dia ditanam orang itu, dikubur, dia gali, dia bersihkan, dia apa? Dia pakai minum tuaknya. Itu Umar. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap hari Umar radhiyallahu anhu itu memakai baju perangnya, baju besinya, memakai penutup besi kepalanya dan menghunus pedangnya. Untuk siapa? Untuk membunuh satu namanya Muhammad bin Abdullah. Itulah cita-citanya Umar setiap hari. Mau tahu tingginya Umar, Bapak Ibu? Tingginya Umar radhiyallahu anhu itu, kalau beliau naik di tunggangannya kudanya, maka kakinya masih bisa napak di tanah. Itulah badannya Umar, fisiknya Umar. Umar yang pemberani di masa lalu. Suatu hari, satu ketika, dia sudah sangat marah dan sudah ingin membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cita-citanya Umar tiap hari itu hanya itu cita-citanya. Gimana saya membunuh Muhammad? Gimana caranya saya membunuh nama Muhammad yang membuat provokasi di tengah-tengah umat ini? Maka ketika dia berjalan, hidayah itu pun dia saling mendatangi. Umar datang ke rumah adiknya lagi membaca Al-Quran. Dia mendengarkan ayat itu secara tidak langsung. Umar radhiyallahu anhu sudah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa beliau? Allahumma inni a'izzal Islam min rajulainil Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan dua Umar. Pilihlah salah satu di antara mereka. Siapa yang pertama? Abu Jahal. Abu Jahal itu juga namanya Umar. Yang kedua Umar bin Khattab. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itulah ketika beliau berdoa, Umar sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh hari sebelum Umar mendapatkan hidayah atau petunjuk dan bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia mendengarkan ayat Al-Qur'an dibacakan, maka ketika itu Umar radhiyallahu anhu semakin marah. Kemudian dia mendatangi rumah Arqam bin Abil Arqam. Dia melihat di situ, katanya dia bertanya, "Mana Muhammad?" Maka ketika Hamzah melihatnya, dia ingin maju. Dua singa padang pasir saling ingin bertarung bertemu. Ada yang ingin melindungi Nabi dan ada yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Umar, di pikirannya tiap hari hanya ingin membunuh seorang yang bernama Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah. Maka ketika dia menemui, apa kata Rasulullah? "Wahai Hamzah, pamanku, di dalam kamar, saya akan menemui Umar." Maka ketika Nabi SAW berhadapan face to face, head to head dengan Umar, apa yang terjadi? Nabi SAW menggoncangkan pundaknya Umar. "Wahai Umar, tidak cukuplah petunjuk dari Allah kepadamu? Wahai Umar, tidak cukupkah petunjuk Allah kepadamu?" Sampai 3 kali Nabi SAW menyatakan, "Wahai Umar, tidak cukupkah petunjuk Allah kepadamu?" Maka Umar pun semaput tersungkur sujud di hadapan Nabi SAW. Umar selama ini menyaksikan hidayah itu berseliweran di sekitarnya. Tapi Umar masih marah. Maka ketika itu dia tersungkur jatuh, maka apa yang terjadi? Umar radhiyallahu anhu pun bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka Umar dalam seketika yang jahatnya luar biasa. Kalau Bapak Ibu mungkin dulu ada orang yang minum khamar itu pakai gelas. Kalau Umar minum khamar,
memakai tengkorak yang manusia yang pernah dibunuhnya. Kita kalau mungkin dulu nauzubillah minum khamar pakai gelas. Umar dia bunuh manusia, dia bersihkan ketika dia ditanam orang itu dikubur, dia gali, dia bersihkan, dia apa? Dia pakai minum tuaknya. Itu Umar. Tapi ketika beliau dapat hidayah, Islam langsung masuk ke dalam hatinya, bersahadat, apa yang terjadi? Ketika orang-orang itu bersembunyi ketika dia mendapatkan hidayah di masa Nabi SAW ketika masih di Mekkah, maka Umar radhiyallahu anhu satu-satunya orang yang memproklamirkan hidayahnya di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan dia mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah agama kita ini adalah agama yang benar? Kenapa kita takut? Kenapa kita sembunyi-sembunyi?" Maka dia pun keluar, ada salah seorang bernama Jabir di situ. Itu dia kerjanya itu kalau sekarang itu seperti infotainment Bapak Ibu. Ya, apapun diumumkan sama dia, apapun digosipkan sama dia. Maka Umar menemui orang itu, "Wahai Jabir, sampaikan kepada seluruh penduduk kota Makkah, sampaikan kepada seluruh penduduk kota Makkah bahwasanya Umar sudah beriman kepada Allah dan bersahadat bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah dan saya bersahadat Muhammad adalah Rasulullah." Belum selesai kata-katanya Umar itu, orang yang mengumumkan itu sudah mengumumkan satu kota Makkah. Dan apa yang terjadi? Umar digebukin dari pagi sampai sore. Umar dipukulin dari pagi sampai sore. Umar ngasih badannya, silakan ayo pukulin saya. Sampai ke sore harinya, dia keluarin belatinya, dia ingin tusuk matanya salah seorang itu, dia katakan, "Kalau kalian tidak berhenti, saya akan tusuk matanya. Nanti besok kita lanjut." Besoknya lagi dia datang lagi, suruh umumkan, sampaikan kepada orang, Umar sudah dapatkan hidayah. Digebukin lagi dari pagi sampai sore. Salasa ayyam, selama 3 hari Umar dilakukan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Umarlah satu-satunya orang yang mengumumkan hidayahnya dan satu-satunya juga orang yang mengumumkan hijrahnya. Bahkan Umar mengatakan, "Wahai penduduk kota Mekkah, kalau ada istrinya yang ingin jadi janda, anaknya menjadi yatim, atau anaknya meninggal atau orang tuanya meninggal, silakan halangi saya untuk berhijrah ke kota Madinah." Maka Umar berjalan dengan gagahnya. Tapi manusia yang luar biasa itu, yang kata Nabi SAW, "Laulaka nabiyya ba'da fahuwal Umar." Andaikan ada Nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Tapi tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Rasulullah SAW. Umar yang berjalan, apabila beliau berjalan di salah satu jalan gang itu, apabila ada setan yang ikut jalan, maka setan akan mengambil jalan lain. Tidak mau jalan di jalan tempatnya Umar berjalan. Manusia yang mulia itu, yang sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya masuk ke dalam surga. Apa yang terjadi ketika Nabi SAW wafat? Maka beliau adalah orang yang pertama kali tidak mau menerima wafatnya Nabi SAW. Saking apa? Saking cintanya kepada Nabi SAW, yang begitu benci terhadap Islam dahulunya, yang begitu benci terhadap Muhammad, yang begitu benci terhadap kehidupan kaum muslimin, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan petunjuk Islam sehingga menjadi orang yang mulia di dalam Islam itu. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulan dan intinya adalah jaga hidayah itu baik-baik, jaga petunjuk itu baik-baik, dan kita mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati, melainkan kita mati dalam keadaan menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan hidayah itu selalu terpatri di dalam hati kita dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita petunjuk dan menguatkan hati kita menetapkannya di atas ketetapan agama ini.